warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa sehat ibu. Sehat ya. Terlihat sih dari wajahnya yang cerah-cerah, imut, cute gitu kan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya sesuatu itu kita mulai dengan Doa. Siapa di sini yang bersedia membantu ibu? Ya, Ibu. Oke, silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda. Nah, kira-kira Ananda ibu semua yang di sini sudah tahu belum ibu kumpulkan di sini mau ngapain? Belum tahu ya. Oke, jadi kali ini karena ini pertemuan kita yang pertama, di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Ada pernah dengar? Belum Belum ya. Jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang dimana di sini nanti kita akan memanfaatkan dinamika kelompok di sini dan nanti kita akan membahas hal-hal yang sedang tren, yang sedang marak-maraknya dibicarakan oleh sekitarnya. Selanjutnya tujuannya supaya Nanda semuanya ini berani untuk berpendapat dan juga bisa menerapkan apa yang nantinya kita sampaikan. Bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Sudah ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ibu. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini itu kita memiliki hal-hal yang harus kita terapkan bersama-sama. Yang pertama, apakah Nanda semuanya sukarela datang di sini? Sukarela ibu. Tidak ada paksaan? Tidak ada, Oke, Ibu. ibu dengar tidak ada paksaan. Nah, selanjutnya nanti ketika sesinya berlangsung, ketika temannya ada yang menyampaikan pendapat, itu Ananda semuanya harus mendengarkan terlebih dahulu. Nggak boleh memotong pembicaraan temannya. Oke. Selanjutnya nanti ketika ada membahas sesuatu yang privacy, nah ibu harap Ananda semuanya sampai di sini di forum ini saja pembahasannya, tidak boleh dibawa ke luar. Oke, bagaimana? Apakah Ananda semuanya sudah memahaminya? Sudah ibu. Oke, sebelumnya sudah pada kenal dengan ibu? Sudah ibu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Ibu izin perkenalkan diri ya. Sebelumnya, perkenalkan nama ibu Alif Rizka. Biasanya ibu itu dipanggil dengan Ibu Aa gitu. Dah di sini ibu sudah menjabat selama 2 tahun sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah tercinta kita ini. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ibu. Ibu udah nikah. Alhamdulillah sudah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Oke, sudah. Oke. Selanjutnya dengan teman-teman yang sampingnya bagaimana? Apakah sudah kenal? Belum Kenalan ya. Oke, kali ini kita akan perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal Maka tak kita sayang kenalan. Maka kenalan. Oke. Jadi nanti ibu mau berurutan perkenalkan nama panjangnya, nama panggilannya dan asal kelasnya. Oke? Oke bu. Sudah paham? Paham Kita mulai dari sebelah mana dulu nih? Saya lah bu. Boleh. Kalau ada yang mau mengajukan diri juga boleh. Siapa dulu nih? Oke, boleh, silakan Ananda. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bella. Saya dari 12 IPA 1. Halo teman-teman. Halo Bella. Ada lagi? Saya ibu. Oke, silakan Ananda. Perkenalkan, saya Claudia Valda Fucia Rosa, biasanya dipanggil Valda. Saya dari kelas 12 IPS 5. Halo Valda. Selanjutnya siapa lagi? Saya ibu. Oke, silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Mutiara Islamia. Biasa dipanggil Mumut. Saya dari kelas 12 IPS 1. Salam kenal semua. Salam kenal Momot. Oke, siapa lagi nih? Saya ibu. Oke, silakan Ananda. Oke, ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faradina Kamlatunisa, biasanya dipanggil Farah. Saya dari kelas 12 IPS 1. Halo Farah. Nah, terakhir di samping ibu, boleh silakan. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jevina Wahyuni, biasa dipanggil Jevina. Saya dari kelas 12 IPA 2 bu. Oke, salam kenal Jevina. Oke, sudah pada kenal semua?
Sudah ibu. Sudah kenal ibu. Tapi ibu mau Ananda semua tadi kan ini karena kita baru pertama kali ya ibu, takutnya nanti Ananda semua ada yang aduh siapa ya tadi namanya ya gitu. Jadi ibu mau Ananda semuanya bisa bermain sama ibu dengan tebak fokus nama. Bagaimana mau? Mau ibu. Oke, ibu contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya gini ya. Ibu Aal Farah, baru ketika ibu nunjuk Farah, berarti Farah menyebutkan namanya. Farah, kemudian Farah menunjukkan teman yang ingin ditunjuk, acak aja. Nah, ketika nanti temannya ditunjuk misalnya Farah menunjuk Jevina, berarti Jevina mengatakan Jevina Muti gitu. Bagaimana, apakah sudah memahaminya? Sudah ibu. Paham bu. Oke, ibu mulai ya. Dari ibu dulu ya. Oke bu. Tebak fokus nama. Ibu Aal Bella. Bella, Muti, Falda, Jevina. Farah. Oke, baik tepuk tangan semuanya. Terima kasih Ananda semuanya sudah sangat aktif hari ini dan diharap nanti sampai di akhir pun semangatnya membara seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman ibu. Ada yang mau izin? Tidak ibu. Oke, berarti sudah semangat? Sudah ibu. Oke, ibu dengar kata semangat. Nah, kali ini dalam bimbingan kelompok itu Ananda semuanya ada 2, yang dimana itu ada topik bebas dan topik tugas. Nah, topik tugas ini itu nanti berasal dari ibu sendiri gitu. Ibu yang akan menentukan tema yang kita akan bahas itu apa. Namun kalau di topik bebas itu nanti kesepakatan Ananda semuanya membahas tentang tema tentang apa gitu. Bagaimana, sepakat? Sepakat ibu. Sudah memahami? Sudah paham ibu. Nah, kali ini kita akan menggunakan topik bebas, yang dimana topik bebas ini yaitu dari Ananda semuanya. Kira-kira bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat ibu. Oke. Nah, siapa nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya. Aduh, yang mana nih duluan? Muti. Oke, Muti, silakan Muti. Mau bahas tentang apa nih kita? Kalau menurut Muti ya Bu, kita itu membahas tentang pertemanan toksik ibu. Karena tadi malam itu kan Bu, Muti lagi scroll TikTok ibu. Terus banyak sekali dari teman-teman orang itu ngerasain pertemanan yang toksik gitu Bu. Oke. Kalau kata Muti menyampaikan kita akan membahas mengenai hubungan pertemanan yang toksik. Nah, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya ibu. Oke, silakan Farah. Sebetulnya sama bu kayak Muti, karena kebetulan pas nengok TikTok itu tadi malam ada kayak cut off untuk teman-teman yang toksik itu bu. Jadi kayak penasaran bu. Oke, nah kok dari Farah sama kayak Muti nih tentang hubungan pertemanan toksik gitu dan cut off dari pertemanan yang toksik gitu. Terima kasih ya Muti dan Farah. Bagaimana teman-teman yang lain? Sepakat ibu, sepakat Bu. Oke, berarti sepakat ya. Oke. Nah, oke Anda semuanya. Jadi di sini kita sepakati bersama-sama kita akan membahas mengenai hubungan pertemanan yang toksik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih hubungan pertemanan yang toksik itu? Saya Bu. Oke, silakan Anda. Kalau menurut Muti ya Bu, kalau hubungan pertemanan toksik itu yaitu di dalamnya itu kayak pertemanan negatif itu Bu. Yang satunya itu kayak nggak mau mengalah satu sama lain Bu. Kayak dia tuh ngerasa tertekan banget Bu dalam pertemanan tersebut Bu. Pokoknya pertemanan yang kurang sehat gitu Bu. Terima kasih ya Muti. Nah, kalau kata Muti nih, hubungan pertemanan toksik itu hubungan yang tidak sehat, yang dimana hubungan itu banyak sekali nantinya akan merugikan kita gitu ya Muti. Nah, selanjutnya ada lagi? Iya Bu. Oke, silakan Jevina. Hubungan toksik itu hubungan pertemanan toksik itu adalah Bu, hubungan yang ada egoisnya Bu. Nah, jadi di salah satu pihak itu pasti ada yang egois Bu, gitu Bu. Menyebabkan teman-teman yang lain tuh itu Bu pertemanannya jadi nggak enak gitu, toksik lah Bu. Oke, terima kasih Jevina. Nah, kalau kata Jevina tadi di dalamnya itu ada kayak egois gitu di dalam pertemanannya, sehingga hal itu membuat pertemanan itu menjadi tidak sehat lagi. Nah, selanjutnya bagaimana? Saya bu. Oke, silakan Farah. Kalau menurut Farah sih bu, hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang merugikan ibu. Jadi yaitu hubungan pertemanan yang banyak problemnya,
sehingga membuat salah satu pihak itu merasa tidak nyaman nih Bu. Oke, terima kasih ya Farah. Nah, kalau dari Farah sendiri mengatakan bahwasanya hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang di dalamnya itu banyak apa tadi? Problem Ibu. Oh, banyak banyak kesalahan. problem gitu ya, sehingga banyak yang dapat merugikan dirinya juga gitu. Bagaimana? Ada 2 lagi nih. Sama Ibu. Oh, sama ternyata. Oke, selanjutnya benar ya apa kata-kata Ananda Ibu semuanya, bahwasannya hubungan toksik ini adalah hubungan yang tidak sehat gitu, dapat merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya Ibu mau dengar penyebab dari Bella dan Valda. Nanti kalau teman-teman yang lain mau menambahkan itu boleh banget. Siapa dulu nih? Ibu. Oke, silakan Ananda. Mungkin kalau menurut saya Bu, penyebab dari pertemanan yang toksik ini tuh kayak kurangnya rasa saling menghargai Bu satu sama lain, dan juga memiliki sifat yang egois dan ingin menang sendiri Bu. Oke. Berarti penyebabnya itu punya sifat yang egois gitu, dan dia tuh ingin menang sendiri lagi maunya gitu. Terima kasih ya Valda. Nah, boleh silakan Bella. Kalau dari Bella tuh Bu, kalau penyebabnya tuh bisa jadi salah satu tuh Bu, ada yang superior gitu Bu, yang apa ya, dominan gitu Bu. Yang satunya tuh yang ikut-ikut aja gitu Bu. Nah, nanti si yang dominan ini Bu kecenderung mungkin tingkahnya negatif, jadi tuh dia bisa mempengaruhi si yang apa yang di bawahnya ini Bu. Jadi dia bisa, pokoknya gara-gara dia terlalu dominan, jadi dia bisa mempengaruhi yang Yang di bawahnya gitu Yang di ya. bawah. Berarti kalau dapat Ibu sampaikan, oke, berarti dapat Ibu simpulkan bahwasanya kalau kata Bella ini, dia itu di dalam kelompok itu kayak ada, bisa dibilang kayak menjadi pemimpin gitu, yang dimana dia tuh kayak dia aja mau dituruti gitu, sedangkan yang lainnya itu kayak dia merasa acuh tak acuh. Apakah benar seperti itu? benar Bu. Oke, terima kasih ya Bella. Ada lagi teman-teman yang menambahkan? Oke, silakan Tiara. Mungkin kalau penyebabnya itu kayak adanya rasa kecemburuan atau rasa iri terhadap pencapaian oleh teman kita tersebut. Oke, berarti kalau kata Mutiara itu ada penyebabnya itu kecemburuan terhadap prestasi yang temennya punya, sehingga dia jadi kayak nggak suka melihat temennya gitu. Benar Muti? Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Ya Bu. Oke, silakan Farah. Kalau menurut saya sih Bu, salah satunya itu gara-gara adanya masalah komunikasi Bu di antara kedua belah pihak yang akhirnya menimbulkan masalah Bu. Oke, kalau kata Farah itu di dalam pertemanan itu ternyata ada miskomnya gitu, sehingga karena miskomunikasi tadi jadinya muncullah pertemanan yang tidak sehat gitu. Nah, yang terakhir di sebelah Ibu, bagaimana nih? Penyebab dari hubungan pertemanan toksik nih Bu. Nah, saya sependapat dengan Farah Bu, karena ada miskom gitu kan di antara kedua belah pihak tuh Bu. Terus kalau ya seperti itu Bu, ada miskom. Berarti kalau Jevina sependapat banget ya sama Farah tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari hubungan pertemanan toksik ini. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu semuanya ada yang tahu? Ibu. Oke, Valda memimpin, silakan. Kalau menurut saya Bu, dampak dari pertemanan yang toksik ini tuh mungkin bisa menyebabkan stres, cemas, dan juga sedih ya Ibu, dan juga mengganggu konsentrasi dan prestasi belajar Ibu. Oke, terima kasih Valda. Sama-sama, Ibu. Nah, kok dari Valda katanya itu bisa membuat kita cemas dan itu dapat mengganggu konsentrasi belajar kita gitu. Selanjutnya ada lagi? Ya, Ibu. Oke, silakan Bella. Kalau dampaknya tuh Bu, bisa jadi si orangnya itu Bu jadi depresi gitu Bu. Habis itu nggak nyaman dengan kawannya gitu Bu. Oke, kalau Bella sendiri mengatakan dia bakalan jadi depresi dan nggak nyaman nih sama temannya karena memiliki teman yang toksik gitu. Terima kasih ya Bella. Ada lagi? Ya Bu. Oke, silakan Farah. Kalau bagi saya sih Bu, salah satu dampaknya itu dia jadi trauma gitu Bu, untuk berteman sama orang, gara-gara kayak udah pernah disakiti sama temannya, jadi kayak nggak mau lah mau teman sama orang lagi gitu sih Bu. Oke, kalau dari Farah sendiri dia jadi trauma nih karena punya temen yang toksik tadi, sehingga waktu dia udah meninggalkan teman itu untuk memulai pertemanan baru, dia menjadi agak ragu gitu karena takut terulang trauma yang pernah dia alami. Terima kasih ya Farah. Oke, ada lagi? Muti sama sih Bu. Oh, Muti sama aja Vina? Sama juga Bu.
Oke, selanjutnya Ibu mau dengar cara mengatasi terlebih dahulu dari Jevina. Bagaimana nih Jevina? Oke Bu, cara mengatasi hubungan toksik ini adalah itu Bu, saling terjalinnya komunikasi Bu. Karena kalau nggak ada komunikasi antar pihak kayak gitu lah Bu kan, bakal jadi miskom gitu Bu. Dan hubungannya toksik lah Bu, karena ini nggak ada komunikasi, jadi diam-diaman gitu, toksik lah jadinya Bu gitu. Lepas itu nanti ada pula orang masuk Bu kan, bilang-bilangnya kayak gini. Ngadu-ngadu domba toksik jadinya Bu. Oke, benar sekali. Nah, kalau dari Jevina kita bisa memperbaiki nih komunikasi dengan teman kita. Kalau misalnya ada tingkah laku dia yang tidak baik atau yang buruk, kita bisa sampaikan, maaf ya, itu tidak boleh kamu lakuin, aku nggak suka gitu, Ya, supaya kita juga saling menjaga pertemanan, supaya pertemanan kita menjadi sehat juga. Terima kasih ya Jevina. Ada lagi? Saya Bu. Paya duluan. Apa mau pingsut? Ah iya boleh. Ya, oke. Oke, berarti Mutiara memimpin. Silakan Mutiara. Oh ya, kalau menurut Mutia Bu, cara mengatasi itu sama kayak Jevina, kita itu harus berkomunikasi baik dengan teman kita, dan juga kita itu tidak boleh iri dan cemburu terhadap pencapaian teman kita. Kita itu harus saling mendukung satu sama lain Bu, gitu, saling mensupport gitu Bu. Kalau ada nanti teman kita yang kesusahan, kita harus saling membantu Bu. Oke, terima kasih ya Mutiara. Nah, Mutiara ini sependapat juga nih sama Jevina. Kita tidak boleh iri-irian nih sama teman kita yang punya prestasi. Nah, mungkin dari situlah kita bisa minta belajar kan dari teman kita. Tolong dong ngajarin, kamu kan bisa nih apa ini. Oke, terima kasih ya Mutiara. Selanjutnya, tadi Valda mengangkat tangan, bagaimana? Kalau menurut Valda ya Bu, mungkin kalau dari pendapat Valda nih Bu, cara mengatasinya tuh kita tuh harus meninggalkan lingkungan yang negatif nih Bu. Itu aja sih Bu. Oh oke, berarti dari Valda kita bisa meninggalkan lingkungan pertemanan yang negatif itu. Terima kasih ya Valda. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, silakan Farah. kalau menurut Farah ada dua cara sih Bu. Yang pertama kita komunikasi asertif, jadi kita menyampaikan apabila kita mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak nyaman Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah cut off Bu, jadi kita apabila sudah berbicara baik-baik tapi dia tidak mendengarkan, maka kita boleh meninggalkan teman tersebut Bu. Oke, benar ya apa yang dikatakan Farah tadi, bahwasannya kita bisa cut off nih dari pertemanan itu, karena kan kita sudah berusaha untuk menasihati mereka, tapi kalau misalnya ya seperti itu, sebaiknya kita tinggalkan karena nanti itu bakalan berpengaruh ke diri kita sendiri. Oke, terakhir, terima kasih ya Farah. Terakhir dari Bella, bagaimana Bella? Kalau Bella sih Bu, kalau di situasi seperti itu Bella bakal milih cut off langsung Bu, karena di situ kan udah nyaman, udah nggak nyaman kan Bu, jadi kayak karena nggak nyaman tuh Bella langsung udah tinggalin aja mereka gitu Bu. Oke, kalau dari Bella sendiri lebih memilih cut off gitu ya, karena kalau sudah dinasihati tidak juga mereka paham gitu. Berarti Bella sependapat nih dengan Farah. Terima kasih ya Bella. Oke, terima kasih ya Nanda Ibu semuanya sudah mau berani menyampaikan pendapat. Oke, kali ini Ibu mau kita bermain peran. Nah, jadi Ibu karena waktu kita terbatas, jadi Ibu perlu dua orang nih membantu Ibu untuk bisa bermain peran. Kira-kira ada yang bersedia? Ya Bu. Oke, satunya Bella, satu lagi. Saya Bu. Oke, ada Jevina. Nah, di sini nanti salah satunya itu ada yang menunjukkan sikap hubungan pertemanan yang toksik, dan yang satunya itu bisa menasihatinya bagaimana supaya dia tidak lagi menjadi termasuk dalam sikap-sikap yang toksik itu. Bagaimana kira-kira siapa yang mau jadi contoh teman yang toksik? Oke, berarti Bella ya. Tidak apa-apa Bella. Gak apa-apa Bu. Oke, berarti Jevina yang menasihati Bellanya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Coba situasinya dulu Bu. Boleh? Tunggu Bu. Gimana ya? Kan ceritanya kita mau nyeritain kawan yang lain gitu. Jadi nanti di sini bilang jangan apalah, jangan bahas dulu gitu. Oke, berarti Menurutkan maksudnya tuh kayak yang biar kayak situasinya ya. oke. Mungkin gini lah, Ibu kasih tahu contoh situasinya lah ya. Kayak misalnya Bella ini ngajak
Jepina ini ke kemana ya, ke suatu yang tidak baik gitu. Misalnya kayak aku punya ini loh minuman keras kayak gitu. Kamu mau nggak gitu? Gila, ayo. Enggak kok. Rokok tuh nggak boleh tahu, karena dapat menyebabkan jantung kita rusak, nanti hati kita juga rusak. Kan coba-coba aja ya. Takut aku, ya takut loh, aku takut dimarahin mamaku juga. Sekali aja ya. Bella, kayaknya nggak boleh deh kita kayak gitu Bella. Merokok tuh, apalagi kita cewek Bella, ngapain kita merokok, kan nggak sehat untuk kesehatan kita. Kamu ini masa gitu aja nggak mau? Maaf ya Bella, kamu aja yang merokok Bella. Oke, terima kasih. Boleh kita lihat dulu. Oke, kira-kira bagaimana nih perasaannya Zevina nih? Perasaan saya Bu lega Bu, karena udah berapa kali saya tolak kan Bu, tapi dia tetap apa Bu, tetap nanya-nanya saya. Bukan terakhir saya bilang Bella aja lah yang merokok, jadi dia sendiri lah mau merokok Bu. Terima kasih ya. Nah, kalau dari Bella sendiri gimana nih perasaannya menjadi peran yang teman yang toksik gitu? Kalau yang teman yang toksik ya Bu, jujur menurut ini bukan nyari Bella, jadi kayak agak kurang apa ya, Aneh gitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, dari yang telah kita perankan tadi ya bisa kita lihat berarti Jepina ini langsung asertif gitu. Dia langsung menyampaikan bahwasannya dia tidak mau karena apa yang diajak Bella itu kan tidak baik ya gitu. Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Untuk teman-teman yang lain kita akan coba di minggu depan bagaimana? Mau Ibu. Oke. Nah, kali ini karena Ibu lihat sudah mulai butternya ini sudah berkurang, jadi Ibu mau ajak Ananda semuanya untuk ice breaking. Bagaimana? Mau? Mau Ibu. Jadi ice breakingnya Ibu punya gantungan kunci, ya di mana ice breakingnya itu adalah tentang kefokusan. Nah, nanti itu seperti ini. Kalau Ibu bilang sikat, berarti Ananda harus ambil ini, rebutan. Ibu nanti akan taruh di tengah. Nah, nanti kalau sakit Ananda semua bisa pegang perut. Kalau sikut berarti pegang sikutnya. Kalau sekat seperti ini, berarti kalau sikat ambil ini. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham Ibu. Ini sudah di tengah kan? Pas? Oke, kita mulai ya. Sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sikat. Oke, terima kasih. Boleh kita hapus dulu. Oke, berarti Muti fokusnya berarti kayak harus apa nih gitu. Terima kasih ya Muti. Oke, seru. Oke, terima kasih ya Nanda semuanya, sudah sangat aktif gitu. Ibu lihat ini sudah baterainya sudah sedikit bertambah lah ini ya. Nah, selanjutnya karena kegiatan kita ini sudah di akhir, maka Ibu mau dengar dong kesimpulan dari salah satu Ananda Ibu semuanya. Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan kesimpulannya? Iya Bu. Oke, silakan Farah. Jadi dari apa yang saya pahami dari kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, apa itu hubungan toksik. Nah, hubungan toksik itu adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat ya Bu. Faktor penyebabnya gara-gara miskomunikasi Bu. Kemudian dampaknya Ibu bisa menyebabkan korbannya itu trauma untuk memulai hubungan pertemanan baru. Nah, salah satu cara mengatasinya itu adalah dengan kita komunikasi asertif dan cut off atau menjauhi orang yang toksik tersebut Ibu. Oke, terima kasih ya Farah sudah berani menyampaikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Ibu mau dengar kesan dan pesan dari Ananda Ibu semuanya. Kira-kira dimulai dari mana dulu nih? Saya Ibu, Oke, silakan Ananda. pesan dan kesan dari saya tuh, kesannya tuh seru banget, apalagi tadi ice breakingnya itu sikat sakit siku itu, terus saya yang menang Bu. Oke, berarti seneng ya. Seru banget Bu, kalau bisa minggu besok ditambah lagi Bu ice breaking yang lebih seru gitu. Itu sih. Oke, terima kasih ya Ibu tampung pesannya untuk menambahkan ice breaking yang seru-seru. Oke, terima kasih Bu Tiara. Sama-sama Ibu. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan Jevina. Jadi kesannya sangat seru sekali ya Bu. Di sini tuh Jivina jadi belajar Bu, kalau seandainya kita ada di dalam pertemanan yang toksik itu Bu kan, ternyata ada loh mengatasinya dengan cut off gitu Bu. Jadi cut off aja orang tuh nanti Bu kan. Terus tuh pesannya adalah untuk teman-teman juga kan, kita tuh harus menjalin hubungan yang sehat gitu Bu, jangan hubungan yang toksik, karena kan hidup ketika ada musuh itu kan ini ya Bu ya.
penting sehat-sehat aja bu ya. Oke, terima kasih ya Jovina atas kesan-pesannya. Selanjutnya ada lagi. Saya Bu, Oke, silakan Bella. kesannya sangat seru ya Bu, kegiatan kita hari ini, apalagi bertemu dengan teman-teman baru. Habis itu untuk kesannya, mungkin untuk semuanya teman-teman lebih selektif ya mencari teman, jangan sampai kita mendapatkan teman yang toksik gitu. Oke, terima kasih Bella. Selanjutnya. Oke, Valda. Kalau pesan dan pesan dari Valda sendiri bu, pada kegiatan hari ini tuh asik ya bu. Tadi ice breakingnya juga melatih fokus walaupun kalah ya bu. Dan untuk teman-teman dan untuk saya sendiri juga bu, harus pandai-pandai juga untuk memilih teman ya bu. Kalau misalkan ada teman yang toksik kita harus jauhi dan juga harus memilih lingkungan yang positif. Oke, terima kasih ya Valda. Terakhir nih dari Ananda, ibu yang paling ujung, silakan Ananda. Makasih. Jadi pesan dari saya itu adalah pertamanya seru bu, karena dapat ketemu sama teman-teman baru, kemudian dapat omongan baru bu. Kan tadi saya penasaran tuh bu, apa sih itu mantap sih dari teman kita pagi dapat nih bu ilmu baru. Kemudian pesannya semoga kita semua bisa menjadi teman yang baik. Oke, terima kasih ya Farah. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas tadi kesan dan pesan, ibu mau dengar komitmen deh dari Ananda ibu semuanya supaya bisa menerapkan nantinya apa yang telah kita bahas. Dari mulai siapa dulu nih? Saya bu, Oke, silakan Mutiara. saya berkomitmen bu, saya berkomitmen bu di dalam pertemanan itu kami itu harus saling mensupport ibu, tidak ada yang cemburu dan iri atas pencapaian teman-teman. Oke, terima kasih ya Mutiara komitmennya. Ada lagi? Ibu, Oke, silakan. saya berkomitmen ke depannya untuk selalu menghargai pendapat dari teman-teman saya, jangan pendapat saya aja yang didengar. Oke, terima kasih Jevina atas pendapatnya. Selanjutnya, oke, Valda. Saya berkomitmen bu, semoga setelah kita menyelesaikan pembahasan dan bimbingan kita pada hari ini tuh, Oke, nggak apa-apa. saya berkomitmen semoga kedepannya tuh saya lebih bijak lagi dalam memilih teman. Kalau ada teman yang toksik itu harus ditinggalkan. Oke, terima kasih Valda. Selanjutnya, Ya bu, oke Farah silakan. saya berkomitmen untuk berupaya menjadi teman yang baik, kemudian bisa lebih menghargai pendapat teman-teman saya lagi bu. Oke, kalau dari Farah bisa menghargai pendapat dari teman-teman. Terima kasih ya. Selanjutnya terakhir dari Bella. Saya berkomitmen untuk menjadi teman yang anti toksik dan bisa membatasi diri saya. Tunggu Bu, Oke, nggak apa-apa, aman-aman. saya berkomitmen untuk bisa menjadi teman yang anti toksik dan lebih bisa mendengarkan teman saya lagi. Oke, terima kasih ya Bella. Nah, ternyata bagus-bagus banget ya komitmen yang Ananda ibu semuanya ucapkan. Ibu harap Ananda ibu semuanya bisa menerapkan apa yang sudah Ananda ibu semuanya katakan. Oke. Nah, karena kegiatan kita telah berakhir, ibu mohon maaf apabila ibu ada perkataan atau perbuatan ibu yang tidak mengenakan bagi Ananda ibu semuanya. Nah, setelah kita tadi membahas hubungan pertemanan yang toksik, ibu berharap nih Ananda semuanya tidak menjadi salah satu teman yang toksik, dan Ananda ibu semuanya bisa menerapkan cara mengatasinya itu bagaimana supaya nanti kalau misalnya punya teman yang toksik bisa menasehatinya. Oke, karena sudah di ujung kegiatan, ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kali ini juga kita tutup dengan berdoa. Izin ibu untuk pertemuan selanjutnya. Oh kira-kira iya, gimana, Bu? iya Bu lupa ya. Oh maaf ya. Nah selanjutnya kira-kira ada yang mau mengopsikan? Hai Bu, Oke silakan Ananda. gimana Ibu kalau pertemuan selanjutnya kita ke danau Ibu? Oke. Soalnya banyak nih yang lagi ini Bu, FOMO ke danau Bu, jadi Oke, pengen coba boleh. nengok danau. Oke, kalau dari Bella mengopsikan di danau, bagaimana teman-teman yang lain? Sepakat Ibu. sepakat Ibu. Oke, berarti teman-teman Bella pada sepakat ya untuk mengikuti Bella. Berarti ibu dengar Ananda semua juga sepakat. Nah, kira-kira untuk waktu
jam, hari itu bagaimana Nanda? Sama kan Bu, samakan Ibu. Samakan aja ya, karena kelasnya beda-beda Iya, Bu. kan, satu bentrok. Oke, Ibu dengar berarti Nanda semua sepakat ya. Berarti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok minggu depan itu di danau, di jam dan waktu yang sama. Oke, bagaimana sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, karena sesi bimbingan kelompok kita telah berakhir. Tadi di awal kita sudah mulai dengan berdoa, maka di akhir kita tutup juga dengan berdoa. Bagaimana, ada yang ingin membantu Ibu? Saya Ibu. Oke, silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Valda. Terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah berpartisipasi aktif pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.